Selamat hari Minggu. Minggu tentunya. Hari ini hari Minggu yang dinanti-nanti loh Kakak Novi. Ya, Kak? Emang dinanti ada apa, Kak? sama semua jemaat HKBP Cibubur. Hari ini ada Ngapain apa, ya Kak? Kak? Apa, Kak? Kalau kemarin sudah merayakan ulang tahun datangnya Injil. Nah yang 160 hari ini, Minggu ini. Iya. Kita ngerayain HKBP Cibubur sedang tiup lilin. Oh, apa tuh Kak? ulang tahun, Kak. Ulang tahun. Makanya kita agak unik ya adik-adik ya 2 minggu ini. Itu bentuk sukacita kakak sekolah minggu dan adik-adik ya. Betul. Baik, karena semuanya sudah siap di depan televisi, di depan TV maupun di depan laptop juga, Kak. Iya. Kita mulai lagi ya kok. Kita mulai Kak. puji Tuhan Ayo, lewat Kak. lagu. Hari ini harinya Tuhan. Semua adik-adik bangkit berdiri. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Sekali lagi. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Iya. Adik-adik di rumah pasti sudah senang ya kakak ya. Pasti dong, sudah Kak. berdiri. Nah kakak mumpung mereka masih berdiri, kita angkat pujian lagi buat Tuhan lewat lagu Yesus di dalam rumahku. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home. Luar biasa, karena Tuhan sudah ada di dalam rumah kita kakak Novi. Iya. Buat adik-adik sekolah minggu semuanya duduk yang rapi, duduk yang manis. Kita mau mulai ibadah kita pada saat ini. Kita panggil ya kakak Novi ya, Inang Boru Panjaitan. Shalom anak-anak semuanya. Shalom, Shalom. Inang. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Kita akan memulai ibadah sekolah minggu kita dan pra-remaja pada hari Minggu ini. Tadi sudah bernyanyi memuji Tuhan, sekarang kita menyanyi kembali dari Kidung Jemaat nomor 15 ayat 1 sampai 2. Anak-anak bangkit berdiri. Menghadap Tuhan dan pujilah Dia.
dalam sikap doa, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kau menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Pengasih, firman-Mu mengatakan bahwa kami menderita dan mati bersama-sama dengan anak-anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami, supaya kami bersama dengan Dia di dalam kemuliaan. Ajarlah kami menuruti kehendak-Mu, teguh dalam iman, serta penuh pengharapan akan kebangkitan dan kemuliaan yang kelak Tuhan berikan kepada orang yang percaya kepadamu. Amin. Anak-anak silakan duduk kembali. Kita mengangkat pujian Yesus Kekasih Jiwaku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Anak-anak, hukum Taurat kita pada minggu ini adalah hukum Taurat yang ke-6 dan artinya. Inang akan bacakan, anak-anak mendengarkan di rumah. Titah yang ke-6, jangan membunuh. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita mengancam kehidupan tetangga kita maupun mendatangkan bahaya kepadanya. Melainkan kita harus bersahabat dan membantu kebutuhan hidup mereka. Inang bacakan satu kali lagi, anak-anak didengar ya. Titah ke-6, jangan membunuh. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita mengancam kehidupan tetangga kita maupun mendatangkan bahaya kepadanya. Melainkan kita harus bersahabat dan membantu kebutuhan hidup mereka. Demikian hukum Taurat Tuhan, marilah kita berdoa mohon kekuatan padanya untuk melakukan hukumnya. Ya Tuhan Allah, Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Amin. Kita mengangkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 27 ayat 1 dan 2.
Yesus padamu. Anak-anak bangkit berdiri. Sebagaimana adanya jiwaku sungguh berjelah, darahmu-lah pembasuhnya. Ku datang Tuhan padamu. Anak-anak semua bangkit berdiri, kita dalam sikap doa. Lipat tangannya, tutup matanya dan tundukkan kepalanya. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan kami yang Maha Kasih dan Maha Kudus, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, setiap kami datang ke hadapan-Mu, kami merasa bahwa kasih-Mu sangat kami butuhkan. Karena itu kami datang merendahkan diri kepadamu dan mengaku bahwa kami sering seperti domba yang sesat, menyimpang dari jalan yang benar. Janganlah Engkau mengucilkan kami dari hadapan-Mu oleh karena dosa dan pelanggaran kami. Karena Engkau tidak menginginkan kematian dari orang fasik, melainkan Engkau menginginkan pertobatan agar dia selamat. Ampunilah segala kesalahan dan pelanggaran kami dengan perantaraan penghulu kami yang tunggal itu, Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Tetapkanlah anugerah-Mu bagi kami dengan perantaraan kesaksian dan kuasa Roh Kudus, supaya kami terhibur dan datang memanggil Engkau, dan agar segala perbuatan dan kelakuan serta pikiran kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus itu. Amin. Marilah kita mendengarkan janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihi engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Anak-anak silahkan duduk kembali. Kita akan mengangkat pujian dari buku nyanyian Pujian Firman Tuhan Ada di Hatiku. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan yang menjadi epistel kita di minggu ini diambil dari Filipi pasal 1 ayat yang ke-6. Anak-anak buka Alkitabnya, Filipi pasal 1 ayat yang ke-6. Filipi 1 ayat 6, kita baca bersama-sama. Inang baca dulu, anak-anak mengikutinya dari rumah. Filipi 1 ayat 6. Filipi 1 ayat 6. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu, yang baik di antara kamu akan meneruskannya
akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. pada hari Kristus Yesus. Satu kali lagi ya anak-anak, Filipi 1 ayat 6. Filipi 1 ayat 6. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Demikian firman Tuhan, berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita kembali memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 184 ayat 1 dan 4. Bangkit berdiri. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Anak-anak silakan duduk kembali, kita akan mendengarkan warta sekolah minggu dan pra-remaja. Oke, hari ini warta jemaat atau warta sekolah minggu, yaitu yang pertama ya, buat semuanya. Adik-adik di rumah tetap happy ya, tetap bersuka cita walaupun kita dari rumah merayakan HUT HKBP Cibubur yang ke-42. Luar biasa, kita hari ini boleh ada di tengah-tengah bangsa, kita merayakan setiap ibadah sampai 42 tahun. Itu karena pertolongan siapa Kak? Pertolongan Tuhan. Kak. Nah, untuk itu adik-adik tetap semangat, tetap berdoa supaya wabah yang sudah mulai ya menurun ya Kakak ya. Iya betul Kak. Semakin menurun, kita akan tetap boleh ibadah. Baik, yang pertama wartanya adalah tetap beribadah di rumah. Itu kembali lagi yang tadi, ke laptop lagi ya. Yang kedua, jaga kebersihan dan
kesehatannya Iya, selalu, Kak. betul Kakak Novi. Kalau adik-adik keluar jangan lupa pakai apa Kakak? Pakai maskernya, Masker. jangan lupa. Iya. Cuci tangan juga. Iya Kakak, betul. Jangan lupa cuci tangan. Lalu selanjutnya jangan lupa apa Kakak? Foto dan Cetrek. upload tugasnya Yes. ke sosial media sekolah minggu. Ya, di bawah ini ya. Iya. Iya, Sunday School FB-nya juga boleh IG-nya ya. Dan boleh juga melalui Amang atau Inang si tua kita di week masing-masing atau kakak sekolah minggu. Seperti itu. Itu aja buat adik-adik yang mungkin sedang sakit, yang tidak tahu, kakak tidak tahu, Inang tidak tahu. Semoga lekas sembuh, Tuhan Yesus memberkati adik-adik, dipulihkan dari sakitnya. Sehingga boleh beraktivitas. Sekian warta Sekolah minggu hari Tuhan Yesus ini. memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 376 ayat 1 dan 2. Engkau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Ikuti Kau di sengsara, karena janji-Mu teguh. Atas kuasa kegelapan, ku menang bersama-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Buat anak-anak kami, anak-anak sekolah minggu dan pra-remaja, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu mari kita satukan hati kita. Kita berdoa. Damai sejahtera dari Tuhan kita yang melampaui segala akal. Itulah yang menyertai hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Anak-anak kami, pada minggu kita saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Lukas pasal 11 ayat 27 sampai 28. Ayo kita buka dulu Alkitab kita. Lukas pasal 11 ayat 27 sampai 28. Oke. Yang bisa membaca mari kita bersama-sama membacanya. Yang belum bisa membaca ikuti ya. Demikian firman Tuhan. Lukas 11 ayat 27. Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau." Ayat 28, tetapi ia berkata, "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya." Sekali lagi ayat 28, tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan.
Shalom buat kita anak-anak sekolah minggu dan pra-remaja yang ada di rumah sekarang. Shalom, apa kabarnya? Luar biasa ya. Sekali lagi apa kabarnya? Luar biasa. Terus ada lagi loh. Boleh fantastis. Baru yes. 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 Nah, gitu. Apa kabarnya? Luar biasa. Fantastis. Yes. Yes. Yes, oke. Nah, anak-anak sekolah minggu dan para remaja, tadi kita mendengarkan firman Tuhan tentang berbahagia. Tentu kita semuanya pengen berbahagia. Ada enggak kita yang tidak suka berbahagia? Pasti, semuanya suka. Kalau dia mendapatkan kebahagiaan. Nah, ada seorang anak yang dibawa orang tuanya naik mobil. Dibawa jalan-jalan nih. Udah jalan-jalan. Terus dibawa lagi ke mall. Mereka gembira, tertawa. Terus orang tuanya bilang, "Nak, kamu mau beli apa nih?" Anaknya bilang, "Pak, Mama, saya beli boneka dong." "Yang mana?" Nah, si anak milih dengan senang hati, "Ini." Mamanya bilang, "Mana lagi?" "Ini." Terus mamanya bilang, "Mana lagi?" Si anak dikasih kebebasan memilih mana yang dia sukai. Dia begitu bahagia, begitu senang, begitu bangga bersama dengan orang tuanya. Ada enggak kita nih suka seperti itu? Dikasih ini, dibawa jalan-jalan, dibawa ke mall. Pasti dong kita semuanya anak-anak sekolah minggu, pra-remaja pengen seperti itu. Ya kan? Sudah jalan-jalan, dibawa main-main, dibeli mainan lagi. Pasti dong kita semuanya senang, bahagia. Tapi ternyata kebahagiaan yang seperti itu belum sempurna. Kita tidak boleh merasa puas ketika orang tua kita bawa kita jalan-jalan, terus dibeli mainan, terus apa yang kita minta diberikan. Itu tidak cukup menjadi ukuran kebahagiaan. Tapi kebahagiaan kita sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak sekolah minggu, anak-anak kami pra-remaja, kebahagiaan kita sekali lagi bukan karena kita mendapatkan kebaikan-kebaikan, bukan karena kita mendapatkan kasih sayang dari orang tua, tapi lebih dari situ lagi. Sekali lagi, lebih daripada perhatian, kasih sayang orang tua sehingga kita merasa bahagia. Nats ini mengingatkan kita bahwa semua yang kita katakan itu belumlah menjadi ukuran untuk mendapatkan kebahagiaan. Ukuran kebahagiaan itu bukan karena diberikan ini, kita minta diberikan ini, tapi ukuran kebahagiaan anak-anak Tuhan sebagaimana dikatakan dalam nats kita tadi. Nats kita tadi ayat 28. Tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Nah, kalau tadi kita diberikan kasih sayang, perhatian, barang-barang, tapi Yesus berkata kepada kita anak-anaknya, yang berbahagia itu adalah kalau kita mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, anak-anak sekolah minggu dan pra-remaja, yang mendengarkan itu apanya? Yang mendengarkan itu tangan kita, yang mendengarkan itu mulut kita atau apa kita? Yang mendengarkan itu adalah telinga kita. Nah, kemudian telinga kita ada berapa? Telinga kita ada 2.
Tempatnya di mana? Telinga kita itu tempatnya satu di kanan, satu di kiri. Loh kenapa seperti itu? Tuhan memberikan kepada kita telinga. Telinga itu dua, satu di kanan, satu di kiri. Apa tujuannya? Supaya kita bisa mendengar dengan baik. Nah buat anak-anak sekolah minggu ada nggak nih yang tidak punya telinga nih? Nggak ada kan? Semuanya pakai telinga kan? Coba pegang telinganya nih. Ada nggak di kanan nih? Ada. Di kiri ada nggak nih? Nah ada. Pertanyaan, digunakan nggak telinga kita? Yesus mengingatkan kita pada kebaktian kita minggu ini bahwa yang berbahagia itu di samping tadi dikasih sama orang tua, perhatian, kasih sayang, dibawa jalan-jalan, apa yang kita pengen dikasih sama orang tua. Di samping itu yang lebih menyempurnakan kita merasakan kebahagiaan ketika kita mendengarkan firman Tuhan. Nah, jadi kan selama ini kita udah lebih 1 tahun kita di rumah nih. Kalau kita pagi-pagi dibangunin sama orang tua, sekolah minggu yuk, gimana nih? Ada enggak langsung bangun? Atau, ntar lah. Atau ada yang malah nangis nih gara dibangunin, mau mendengar firman Tuhan, mau gereja nih. Kita mau beribadah loh. Ada enggak yang malas-malas? Disuruh mandi yuk, susah. Ingat loh, anak sekolah minggu itu bukan karena hanya diberikan duit baru bahagia. Bukan karena diberikan jajan baru bahagia. Bukan karena dibawa jalan-jalan naik mobil, naik motor. Jalan-jalan, naik sepeda. Bukan hanya gara-gara itu kita bahagia. Tapi jauh lebih sempurna kalau kita anak-anak sekolah minggu mendengarkan suara Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Makanya kalau bapak mama di rumah atau kakak, abang membangunkan kita, loh ini hari Minggu. Ayo mandi supaya beribadah sekalipun di rumah, harus semangat. Kita harus sungguh-sungguh. Kenapa? Sekali lagi Yesus berkata, yang berbahagia itu adalah yang mendengarkan firman Tuhan. Kita mau bahagia? Anak-anak mau bahagia? Tentu. Apakah kebahagiaan kita sudah cukup karena Bapak Mama memberikan kasih sayang? Apa karena kita disekolahkan sehingga kita sudah merasa bahagia? Apakah kita gara-gara dibawa jalan-jalan kita sudah merasa cukup bahagia? Belum lagi. Kita bangga, kita senang karena mendapat perhatian. Tapi jauh lagi kebahagiaan kita lebih sempurna kalau kita mau mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu sekali lagi anak-anak di rumah, kalau selama ini kita sudah mau mendengarkan firman Tuhan, lebih lagi melalui firman ini diingatkan, harus lebih semangat lagi, lebih bergairah lagi untuk mendengarkan firman Tuhan. Karena melalui firman Tuhan, kita diingatkan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang benar. Bukan hanya melakukan kebaikan-kebaikan, tapi melalui firman Tuhan kita diingatkan untuk melakukan yang benar. Seperti tadi, hukum Taurat kita tadi mengganti. Di dalam ibadah kita hukum Taurat keberapa tadi ya? Kalau kita ingat itu hukum Taurat yang keempat, yang keberapa? Yang kelima, yang keenam. Yang isinya tadi dikatakan jangan membunuh. Nah, jadi melalui mendengarkan firman Tuhan, di situ kita diingatkan bukan hanya melakukan kebaikan, tapi melakukan kebenaran yang sesuai dengan firman Tuhan. Sehingga kita mendapatkan kedamaian, kita mendapatkan kebahagiaan. Untuk itu anak-anak sekolah minggu,
mari kita tetap semangat setiap hari. Secara khusus ketika kita beribadah pada hari Minggu. Memberikan hati untuk mendengarkan suara Tuhan. Mari kita sungguh-sungguh supaya dengan sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Tuhan memberkati kita, pertumbuhan kita, sehat jasmani, sehat rohani, dan kita mendapatkan kebahagiaan. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Allah yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus, terima kasih atas firman-Mu yang mengingatkan anak-anak sekolah minggu dan pra-remaja supaya dengar-dengaran akan firman-Mu. Karena kebahagiaan adalah ketika kami anak-anak-Mu memberikan hati, mengarahkan telinga untuk mendengarkan firman Tuhan. Karena hanya dengan mendengarkan firman Tuhan, kami bukan hanya melakukan kebaikan, tapi melakukan kebenaran. Kiranya Tuhan melalui Roh-Mu selalu membimbing, menuntun anak-anak sekolah minggu dan pra-remaja. Supaya di dalam pertumbuhan mereka ini, mereka selalu sungguh-sungguh dengar-dengaran akan firman-Mu yang mengingatkan mereka melakukan sesuai dengan hukum Tuhan, perintah Tuhan. Berkati Tuhan orang tua supaya setiap orang tua bisa juga membimbing, mengarahkan anak-anak mereka dengan hikmat yang daripada-Mu. Orang tua dimampukan menjadi saluran berkat Tuhan untuk menyampaikan kebenaran melalui firman-Mu dalam rumah tangganya. Kami juga berdoa untuk setiap guru-guru, kakak-kakak sekolah minggu. Berkati Tuhan supaya mereka juga bisa menyampaikan firman-Mu yang membawa kebahagiaan kepada anak-anak sekolah minggu. Bapa di surga, berkatilah anak-anak kami ini supaya mereka dalam setiap gerak kehidupannya memuliakan nama Tuhan. Nama-Mu lah dimuliakan dalam setiap aktivitas mereka. Jauhkan mara bahaya, jauhkan sakit penyakit dari mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk semua dosa-dosa kami. Ampuni kami Tuhan akan dosa kami agar kami layak di hadapan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi, kami panggilkan kakak-kakak sekolah minggu untuk membantu kita bernyanyi. Dan juga ibu, supaya kita bersama-sama. Bangkit berdiri.
Posisi berdiri, mari kita berdoa menyerahkan persembahan kita. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenalkan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Tuhan karuniaku, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Mari kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Partording ni ibadah pesta gotilom. Sai pelehonok kumatuho pelean hamauliateo. Jala sai pa jowo kumagoar ni Jehovah. Huriani tu hatta nahina holongan ni Yesus Kristus. Muain jong-jong do hita di bagas joroon, lau pasahaton hamauliateo ni rohatta tu di bata. Tamaro hita marsobba tu ibana, ala sudepa bahenanna na sailaon tu hita ganuk. Taulok pemade bata marhite-hite uning-uningan dohot ogung huhut manortor. Ya ibana mangaramoti hita ganupari rasi rasa noaing marhite na mga lehon sude akan natahari kotot di ngolut tabi. Open waing amang parugong uluan, panggora sukot di langit, parsuara tados tutano, pargosi sito busdolok, parpanagar nagok di rura, partaganing parunung-unung, parsarune parede-ede, partarias namalo, alu-aluhom majolo tu debata Jehovah, si top pahasiangan, si gonggong parluhutan, si lehon aik natio asa takas di banua.